Beberapa minggu kebelakang memang agak sulit untuk membagi waktu antara menyusun formulasi dari masalah yang sedang saya hadapi dengan membuat rancangan konten. Kenapa? Karena ada satu kasus yang menarik, dan dari kasus ini akan saya bacakan satu kisah di salah satu kitab Futuhatul Makkiyah jilid 2 tentang kisah seorang syekh, teman dari Syekh Ibn Arabi, yang memiliki pengalaman seperti seperti apa yang sedang saya alami dengan seseorang yang saya tangani dalam konseling 3 diagnosa yang saya lakukan. Kalau teman-teman nonton film Mencake, Penjara Pikiran ya, ini thumbnailnya. Di film ini dijelaskan tentang seorang pelukis yang sebenarnya juga seorang dukun. Dia bisa memasuki jiwanya, itu bisa memasuki tubuh orang lain atau kesadaran orang lain. Atau misalnya versi kartun, ini banyak banget ya. Salah satunya mungkin jurusnya tentang Shintensin no Jutsu. Jadi ketika kesadaran dia itu memasuki kesadaran orang lain, kemudian menggerakkannya. Nah, beberapa minggu ke belakang, selain saya menghadapi beberapa masalah klien konseling, ada satu hal yang membuat mungkin menjadikan saya kurang fit ya. Akhirnya sakit sekitar 10 hari ke belakang saya dalam kondisi sakit. Mungkin ini juga kelihatan tidak begitu gacor ya bacotnya. Uniknya apa? Saya menangani kasus seorang anak remaja, mungkin usia 20-21 tahun ya. Dia habis didoktrin atau dicuci otak atau entah apa namanya, yang menjadikan dia kesadarannya sangat kacau dan bingung. Satu keluarga itu bingung. Secara psikologis itu disebut delirium. Delirium itu secara singkat, matanya itu sedang melihat alam imajinasi, alam khayal, sedangkan pikirannya itu susah mendefinisikan, mengidentifikasi mana khayalan, mana daya visual otak, dan mana realita fisik. Jadi delirium ini adalah kondisi ketika otak kita atau mata kita itu tidak bisa mengidentifikasi mana khayal, mana daya visual otak, dan mana benda-benda materi. Maksudnya begini, ketika kita mengatakan apel, itu kan kata apel, imajinasi apel itu kan ada di pikiran. Tapi oleh anak atau seseorang yang mengalami delirium, itu dia benar-benar melihat apel di depan matanya. Padahal itu hanya daya visual dari otak atau pikiran. Nah, yang paling unik dalam kisah ini adalah saya bisa ngobrol dengan dukun yang mendoktrin anak ini atau mencuci otak anak ini. Dalam satu dialog kami berdebat bukan dengan anak ini. Kemudian saya bilang, kalau mau ngobrol sama saya. Dan anak ini, entah anak ini atau dukunnya ya saya nggak tahu, itu bilang, Anda saja yang kesini, nantang lah. Ya saya kan ada di depan anak itu, kenapa ada jawaban seperti itu, Anda saja yang kesini. Nah, singkat cerita, sepulang saya dari tempat itu bertemu dengan dukun yang mendoktrin anak itu. Dia bertemu, kemudian salaman dan mau cium tangan saya, yang akhirnya saya abaikan. Apa-apaan ini? Singkat cerita, ya pengen minta maaf, tapi ya saya tahu yang namanya profesi ya, itu agak sulit. Di mulut itu bicara apa, dan sebenarnya di tempat praktiknya itu melakukan apa.
Tapi saya tidak peduli itu. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang katakanlah berbuat jahat atau berbuat seenaknya sendiri, pamer kekuatan dan sebagainya, saya tidak peduli itu. Karena pertanyaan mengapa itu tidak lebih penting dari pertanyaan bagaimana. Bagaimana mengatasi anak ini, bagaimana mengatasi orang ini. Kaitannya dengan kisah dukun itu yang kesadarannya bisa masuk ke anak ini kan sudah banyak ya cerita-cerita seperti itu. Dan saya juga mengalami seperti itu, pengalaman yang kedua. Jadi tidak kaget. Seperti yang saya ceritakan di awal video, saya akan kisahkan, saya akan bacakan kisah tentang seorang syekh, teman dari Syekh Ibnu Arabi. Kalau teman-teman punya bukunya silahkan dibuka. Ini ada di halaman 242 jilid 2 ya, Futuhatul Makkiyah, dengan subbab hikayat Syekh Auhad ad-Din Al-Kirmani rahimahullah dan guru beliau. Kirmani ini daerah Kerman di Iran. Makanya ada orang yang mengatakan Syekh Ibnu Arabi ini adalah Syiah ya. Kalau saya sih nggak peduli mau Syiah atau Sunni, selama di sana ada pelajaran yang bisa saya ambil, ya saya gunakan. Persoalan ketika saya ditanya antum Sunni atau Syiah, ya udah antum lihat sendiri aja keseharian saya orang Sunni atau Syiah. Ntar kalau misalnya saya bilang Sunni, wow antum taqiyah, menyembunyikan diri, ya udah terserah, yang penting kita damai aja. Saya bacakan kisah tentang Syekh Auhad-Din ketika masih melayani gurunya. Aku pernah melayani seorang syekh ketika aku masih remaja. Beliau saat itu sedang sakit dan keadaannya bertambah buruk. Ia mengalami sakit perut. Ketika kami sampai di Tikrit, sebuah kota di Irak, aku berkata kepadanya, "Wahai tuanku, biarkanlah aku memintakan obat untuk menahan rasa sakit Anda kepada seorang musafir dari rumah sakit Sinjar yang sedang dalam perjalanan." Ketika beliau melihatku begitu antusias, ia berkata, "Pergilah kepadanya." Syekh Auhad-Din melanjutkan, "Lalu aku pergi mendatangi musafir itu. Ia sedang duduk di dalam tendanya dengan sebatang lilin yang menyala di hadapannya. Sementara teman-temannya berdiri mengelilinginya. Dia tidak pernah mengenalku sebelumnya, dan aku pun belum pernah mengenalnya. Kemudian ia melihatku berada di antara orang-orang. Ia berdiri menuju kepadaku, lalu memegang tanganku dan menyambutku dengan mulia. Ia bertanya kepadaku, "Apa keperluanmu?" Lalu aku menceritakan kepadanya perihal sang syekh, gurunya. Ia mengambil obat dan memberikannya kepadaku. Kemudian ia mengantarku keluar demi menghormatiku dengan didampingi seorang pembantu yang membawakan lilin. Aku takut Syekh akan melihat orang itu dan membuat beliau tak enak hati. Maka aku memintanya untuk kembali dan ia pun kembali. Lalu aku menghampiri sang Syekh dan memberikan kepadanya obat tersebut. Aku menceritakan kepada beliau bagaimana sang musafir yang adalah seorang amir tersebut sangat menghormatiku. Beliau tersenyum kepadaku dan berkata, "Wahai anakku, aku merasa kasihan padamu saat kulihat engkau sangat khawatir akan keadaanku. Maka aku mengizinkanmu pergi. Ketika engkau pergi, aku khawatir engkau akan dipermalukan oleh amir itu karena tidak mau menerimamu. Maka aku melepaskan diri dari fisikku dan masuk ke dalam fisik amir itu dan menempati posisinya. Lalu ketika engkau datang, aku memuliakanmu dan berlaku kepadamu seperti yang engkau saksikan. Kemudian aku kembali ke fisikku lagi. Sebenarnya aku tidak memerlukan obat ini dan aku tidak akan memakainya." Ya, ini kisah yang hampir sama dengan kisah seseorang yang saya tangani itu. Mungkin dari efek saya bertemu pengalaman seperti itu kedua kalinya, mungkin tubuh saya drop atau gimana ya.
walaupun memang beberapa hari pulang subuh terus, kelelahan, dan akhirnya minta istirahat karena tubuh juga butuh keadilan. Ya mungkin buat teman-teman yang sekedar kangen bacot saya menceritakan hal-hal yang absurd, mungkin video ini bisa menjadi obat ya. GR banget ya. Ya, mohon maaf barangkali ada komentar, tulis aja di kolom komentar.